Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer tersusun atas lapisan-lapisan gas, cairan, dan padatan yang menyelimuti bumi mulai dari permukaan hingga luar angkasa. Atmosfer pada saat ini terdiri dari campuran beberapa gas seperti nitrogen 78%, 21% oksigen, dan sisanya adalah karbon dioksida, argon, dan gas-gas lainnya. Seiring waktu, komposisi atmosfer dapat berubah-ubah. Komposisi atmosfer yang berubah disebabkan karena berbagai macam hal seperti aktivitas asap pabrik, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Seperti yang kalian lihat pada gambar, ini adalah bumi kita, permukaan bumi kita yang terdiri dari makhluk hidup, manusia, binatang, pohon, aktivitas makhluk hidup, gedung-gedung bangunan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lihat di sini ada beberapa lapis. Di sini ada 5 lapis. Lapisan yang dekat dengan bumi itu adalah disebut dengan troposfer. Kemudian di atasnya disebut stratosfer. Di atasnya lagi disebut mesosfer. Kemudian berikutnya termosfer. Lalu yang terakhir adalah eksosfer. Mari kita bahas satu persatu. Mulai dari permukaan bumi atau dari 0 km sampai 12 km, ini adalah lapisan troposfer. Pada lapisan troposfer, terutama pada permukaan bumi, terdiri dari daratan dan lautan. Kemudian pada lapisan troposfer ini terjadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup, baik manusia, binatang, dan tempat tumbuhnya pohon-pohon yang ada di bumi. Kemudian selain itu, pada lapisan troposfer ini juga terdapat gas-gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, hidrogen, dan gas-gas lainnya. Selain itu, pada lapisan troposfer ini juga terdapat berbagai macam cuaca seperti awan, topan, petir, angin kencang, dan lain sebagainya. Itu hanya ada di lapisan troposfer. Kemudian berikutnya adalah lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini berada pada ketinggian mulai dari ketinggian 12 km sampai ketinggian 60 km. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi permukaan bumi dari sinar ultraviolet yang berbahaya. Kemudian, pada lapisan stratosfer ini tidak ada awan, tidak ada cuaca, apalagi petir dan angin kencang, sehingga digunakan oleh pilot untuk menerbangkan pesawatnya supaya bebas dari cuaca buruk. Ketika pesawat mau terbang pesawat terbang, dia harus melewati lapisan troposfer. Ya, kalau misalnya pesawat terbang hanya ada di lapisan troposfer, di sini kemungkinan akan terkena bencana, misalnya seperti hujan, petir, dan lain sebagainya. Jadi, pesawat harus melewati troposfer dan berada di lapisan stratosfer, ya. Berikutnya adalah lapisan mesosfer. Lapisan mesosfer berada pada ketinggian mulai dari 60 km sampai ketinggian 80 km. Fungsi lapisan mesosfer di sini adalah untuk melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa. Ya, jadi meteor dengan suhu panas yang jatuh dan melewati lapisan ini akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian kecil yang sifatnya tidak berbahaya bagi kehidupan di bumi. Jadi di sini meteor itu akan terbakar. Jadi di beberapa negara bagian bisa dilihat bahwa terjadinya hujan meteor. Ya, begitu.
Berikutnya adalah lapisan termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian lebih dari 80 km. Jadi lapisan termosfer ini juga disebut dengan lapisan ionosfer. Ya. Berkat adanya lapisan ionosfer inilah sinyal-sinyal radio dan gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan kembali ke bumi. Pada lapisan ini pula dapat ditemukan aurora yang bisa dilihat di beberapa negara yang muncul ketika fajar atau menjelang malam hari. Kemudian lapisan terakhir atau lapisan teratas itu adalah eksosfer. Jadi eksosfer merupakan lapisan terluar dalam atmosfer bumi. Pada lapisan eksosfer terdapat satelit-satelit untuk kepentingan kehidupan yang ada di bumi. Sekarang kita akan membahas mengenai tekanan udara yang ada di atmosfer bumi. Lapisan atmosfer menyelimuti bumi hingga ratusan kilometer jauhnya. Tiap-tiap lapisan tersusun atas gas-gas. Gas-gas tersebut memiliki massa. Tentunya gas-gas itu pula pasti memiliki berat. Gas-gas tersebut dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi tersebut menghasilkan gaya tarik molekul gas yang mengarah ke permukaan bumi. Jadi berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya, akibatnya molekul udara di dekat permukaan bumi menjadi lebih rapat. Dengan demikian, tekanan udara di permukaan bumi akan menjadi lebih besar daripada tekanan udara di atasnya. Jadi semakin ke bawah lapisan atmosfer atau semakin mendekati permukaan bumi, maka tekanan udara akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya, semakin ke atas atau semakin keluar dari permukaan bumi, maka tekanan udara akan semakin kecil. Sekarang mari kita bahas mengenai suhu yang ada di atmosfer bumi. Tidak semua gas penyusun atmosfer memiliki kemampuan untuk menyerap panas dengan kemampuan yang sama. Seperti kalian lihat pada grafik, ini adalah grafik yang menunjukkan pengaruh dari suhu terhadap ketinggian dari atmosfer. Bisa dilihat pada lapisan troposfer dari sini sampai ke sini. Ya, semakin ke atas suhunya justru semakin kecil. Kalau grafiknya ke kiri ini menandakan suhu semakin kecil. Dari kurang lebih 20 derajat Celcius semakin naik suhunya menjadi 0 dan kemudian menjadi minus 20. Kita bisa dilihat dari bawahnya ya. Kemudian naik lagi sampai minus 60. Tropopause ini adalah lapisan yang memisahkan antara troposfer dan stratosfer. Jadi pada lapisan stratosfer suhunya mulai naik lagi hingga suhunya kurang lebih, kalau kita proyeksikan di sini ini kurang lebih mungkin minus 10 derajat. Jadi suhunya dingin di lapisan stratosfer, kemudian naik lagi ke lapisan mesosfer, ini suhunya tambah dingin, ini suhunya kurang lebih bisa mencapai minus 90 derajat Celcius di lapisan atmosfer yang ketiga. Kemudian tambah naik sedikit lagi masih di lapisan atmosfer, lapisan mesosfer maksud saya, suhunya akan semakin naik hingga suhunya mencapai di sini angkanya kurang lebih 40, 60, 80, berarti 100 derajat Celcius di sini. Ya. Sekarang kita bahas mengenai lapisan ozon. Jadi, lapisan ozon ini terdapat pada lapisan stratosfer. Ya, dilihat pada gambar, mulai dari permukaan bumi sampai di sini nih masih lapisan troposfer. Jadi ini adalah lapisan ozon yang terletak di lapisan kedua atmosfer yaitu stratosfer pada ketinggian 18 sampai 54 km. Ini adalah lapisan ozon.
lapisan ozon bisa ditulis ada O3. Ini adalah molekul dari ozon. Kandungan ozon pada lapisan stratosfer ini sangat tinggi sehingga mampu melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ya, ketika sinar matahari menyinari bumi, jadi di sini disaring sehingga ultraviolet tidak bisa masuk. Ya, konsentrasinya tidak terlalu banyak. Kemudian, konsentrasi ozon di atmosfer dapat berubah-berubah. Jadi di setiap lapisan ozon ini konsentrasinya ada yang tinggi dan ada juga yang rendah. Salah satu faktornya adalah yang memengaruhi konsentrasi ozon adalah gas CFC atau klorofluorokarbon. Jadi gas CFC tersebut berasal dari pendingin lemari es, AC, dan parfum. Bagaimana gas CFC itu dapat memecah molekul atau lapisan ozon ini? Kalian bisa lihat kembali pada materi sebelumnya mengenai pemanasan global. Bisa dilihat pada gambar ini menandakan ini adalah lapisan ozon, ya lapisan yang menyelimuti bumi. Ini adalah lapisan ozon yang sudah lubang. Ya, ini berarti gas CFC yang Ibu katakan tadi itu sudah berhasil memecahkan lapisan ozon sehingga lapisan ozon ini menjadi bolong, sehingga pada beberapa negara tertentu yang lapisan ozonnya sudah lubang atau bolong ini, sinar ultraviolet itu akan bebas masuk. Itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Itu dapat menyebabkan kanker kulit. Bukan berarti negara-negara yang ada di bagian sini itu aman ya dari sinar ultraviolet. Ternyata hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Kemudian radiasi ultraviolet yang sampai di permukaan bumi hanyalah 1%. Ya, hanya 1% karena 99%-nya itu radiasi ultraviolet diserap oleh lapisan ozon. Jadi walaupun hanya 1%, kalian juga harus waspada, lindungilah kulit kalian. Bisa menggunakan body lotion yang ada sunblocknya atau langsung pakai sunblock untuk melindungi kulit kalian atau menghindari dari penyakit kulit seperti halnya kulit kering hingga pada akhirnya bisa menjadi kanker kulit. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Terima kasih.